Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya seperti biasa Ustaz Hasan Basri di channel yang sama, yaitu Jaslek. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menonton video ini, selama 1 bulan penuh kemarin kita sudah menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Dan kita bertemu kembali di bulan Syawal. Saya akan membahas seputar pembelajaran, yaitu ilmu-ilmu tajwid. Kemudian kita akan membahas daripada bab hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati ada tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu nun mati atau tanwin. Nun mati itu ialah nun yang berharokat sukun, ya. Nun yang berharokat sukun dijelaskan di dalam kitab Taqra'ul Quran. Bahwa nun bersukun itu huruf nun yang tidak berharokat baik pada patah, kasroh maupun domah, dan bisa terletak nun bersukun ini pada kalimat yang berbentuk fiil, isim atau huruf, serta nun bersukun ini ada di tengah kalimat atau di ujung kalimat. Kemudian nun bersukun ini selalu nyata keberadaannya, ya. Baik itu dari bentuk tulisan, ucapan, wasol ataupun waqaf. Sedangkan tanwin yaitu bentuk tulisan seperti patah tain, kasrah tain atau domah tain. Itu sebutnya tanwin. Baik, mengawali ya bab yang pertama, yaitu tentang nun mati dan tanwin yang menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ijhar. Disebutkan bahwa ijhar ini namanya ijhar khalqi, yaitu ijhar yang artinya jelas, khalqi artinya tenggorokan. Berarti kalau dijelaskan ijhar khalqi itu jelas bacaannya di tenggorokan. Itu hurufnya ada 6. Nun yang pertama hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu hurufnya ada 6. Kemudian contoh hamzah di dalam Al-Quran disebutkan contoh hamzah bertemu dengan nun mati atau tanwin. Contohnya yaitu nun mati bertemu hamzah man amana. Man amana. Sebabnya nun mati bertemu dengan hamzah, maka jelas di tenggorokan man. Jangan didengungkan, bukan mang, salah, ya. Jadi bacaan yang benar adalah man amana, ya. Atau contoh tanwinnya hasidin. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Jadi tanwin atau nun matinya itu dibaca sangat jelas. Jangan ada kesamaran atau jangan sampai ada dengung di hidung kita. Jadi jelasnya di tenggorokan. Man hasidin, man jelas tenggorokan. Man amana hasidin. Kemudian contoh yang kedua, ha besar, ha jadi ada di dada. Contohnya yang nun mati yanhauna. Yanhauna mati bertemu dengan ha besar, ya, yanhauna. Kemudian contoh tanwinnya
yaitu qaumin hadin. Qaumin hadin. Nun mati tanwin kalau sebabnya yaitu kasrotain bertemu dengan ha. Kemudian yang ketiga yaitu ain. Ya. Contoh ain dalam nun mati bentuk pelafalannya min alaq. Ya. Min alaq. Nun mati bertemu dengan ain. Ya. Ain. Jadi beda antara hamzah dengan ain. Hamzah alif sama ain beda pelafalannya. Ain adanya di tenggorokan. Min alaq. Min alaq. Kalau min alaq, jadi pelafalannya kalau min alaq seperti huruf alif atau hamzah. Tapi kalau bentuknya di tenggorokan min alaq, berarti itu pelafalannya ain. Ya. Itu contoh ain bertemu dengan nun mati. Kemudian ain bertemu dengan tanwin, yaitu sami'un alim. Ya, sebabnya dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Sami'un alim. Ya, jadi jelas. Kemudian contoh yang keempat yaitu ha. Ya, tadi ha besar, sekarang ha kecil. Beda ya. Ha sama ha. Ya, kalau ha itu keluarnya di dada, ha. Tapi kalau ha kecil keluarnya di tenggorokan. Ha. Itu contoh nun matinya. Ha kecil bertemu dengan nun mati yaitu min hadid. Ya, min hadid. Kemudian contoh tanwinnya yaitu ghafurun halim. Ghafurun halim. Kemudian contoh yang kelima itu ogin. Ya, contoh nun mati bertemu dengan ogin. Contohnya min gillin. Min gillin. Kemudian contoh tanwinnya haliman ghafura. Haliman ghafura. Kemudian contoh yang terakhir yaitu kha. Contoh nun mati bertemu dengan kha, wal mun khaniqatu. Wal mun khaniqatu. Kha. Ya, jelas ya? Kha. Ha. Kemudian contoh tanwinnya kalimatin khasyiyah. Kalimatin khasyiyah. Ya. Jadi dalam pelafalan huruf hijaiyah, dalam pelafalan huruf hijaiyah itu harus makhrajnya harus jelas, ya. Dari alif sampai ya, ya, dalam 28 huruf hijaiyah kemudian dibagi menjadi 5 makhraj itu yang kemarin itu pelafalannya harus jelas dan letak-letaknya harus sesuai dengan makhraj tersebut. Jika salah satu makhraj dan salah satu huruf berbeda ya dengan pelafalan pada letaknya, maka beda pula lah maknanya. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan daripada penjelasan tentang ilmu tajwid. Nanti kita akan meneruskan bab yang kedua tentang izgham. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk komen, kemudian subscribe dan like-nya. Sebelumnya kita membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.